Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kembali mempertemukan kita dalam kasih-Nya dalam ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berfokus memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dia mengenal kita dan Dia tahu siapa kita. Untuk itu, mari dengan penuh kesungguhan kita angkat pujian yang berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun
dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami memohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan segala pujian syukur kita bagi Tuhan. Untuk itu dengan penuh sukacita, mari kita angkat pujian yang berkata, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 9 sampai dengan 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari dalam persiapan kita nyanyikan lagu yang berkata, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus.
Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada Tuhan pada hari ini karena kasih karunia rahmat dan damai-Mu yang menyertai kami. Pimpinlah kami di dalam merenungkan firman-Mu, cerahkan hati kami, buat kami mengerti, memahami, dan lembutkan hati kami agar hati kami tetap bisa diisi oleh firman-Mu. Dan kuatkan hati kami, teguhkan hati kami, relakan hati kami untuk juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ratapan 3:23 yang tadi telah dibacakan di bawah tema Besar Kesetiaan-Mu. Ayat ini mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Bahkan di tengah penderitaan dan kehancuran seperti yang dialami oleh Yerusalem karena mereka terus-menerus melawan Tuhan, terus-menerus memberontak kepada Tuhan, terus-menerus menggantikan Tuhan dengan batu, dengan kayu, dengan perak, emas, dan lain sebagainya. Tapi di tengah situasi seperti ini ada pengharapan disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa kasih setia Tuhan, rahmat-Nya itu setiap pagi baru, kasih dan belas kasihan-Nya selalu diperbaharui menjadi penghiburan dan harapan baru bagi umat-Nya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ratapan 3:23 selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ayat ini bisa juga diterjemahkan lebih luas, kasih setiamu itu diperbaharui terus-menerus. Tiap pagi datang dengan bentuk baru, begitu besar dan teguh kasih setiamu, ya Tuhan. Di dalam New International Version dikatakan they knew every morning, berarti jamak. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, itu begitu banyak dicurahkan setiap hari. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada kita yang terus hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya sudah tahu semua latar belakang kitab Ratapan. Ditulis oleh Nabi Yeremia, meskipun namanya tidak dengan jelas dicantumkan di sana. Konteks sejarah ditulis setelah kehancuran Yerusalem dan Bait Tuhan oleh Raja Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Isi kitab ini 5 puisi ratapan yang mengekspresikan kesedihan, penderitaan, dan juga pertobatan dan pengharapan umat Tuhan setelah kehancuran kota suci yang mereka banggakan, yang demikian megah. Tapi karena mereka terus melawan Tuhan, akhirnya dihancurkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita perhatikan, Tuhan tidak pernah bergantung kepada kemegahan-kemegahan, kehebatan-kehebatan yang dibuat oleh manusia, tapi kalau sudah disalahgunakan menjadi sebuah kebanggaan semu, dipakai untuk hal-hal yang jahat, bukan lagi Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, disembah, dan dihormati, maka Tuhan sendiri juga akan menghancurkan dan membuang. Bahkan di situ dikatakan bait Tuhan itu dibakar oleh Raja Nebukadnezar. Kitab Ratapan ini tujuannya mengungkapkan duka mendalam atas dosa dan penghakiman Tuhan, namun juga mengakui belas kasihan dan kesetiaannya. Jadi di sini dinyatakan kasih seorang bapa yang demikian dalam, kasih seorang bapa yang demikian sayang kepada anaknya. Seperti dinyatakan dalam kitab suci, bahwa seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ratapan 3 adalah inti dari kitab ini dan merupakan bagian paling personal dan penuh harapan. Di dalam ayat 22 sampai 24 dibicarakan belas kasihan dan kesetiaan Tuhan yang menjadi titik terang di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah tiadanya harapan, kehancuran, karena pemberontakan
umatnya. Sedangkan di dalam ayat 23 ada kelanjutan dari ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Struktur ratapan 3 berbentuk akrostik, artinya setiap ayat mewakili huruf abjad Ibrani, menunjukkan keutuhan dalam penderitaan dan doa. Artinya meskipun umat Tuhan menderita, meskipun Tuhan mendatangkan hukuman karena pemberontakan mereka, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya terhadap bangsa Israel, umat pilihannya. Konteks penderitaan tidak menghapuskan pengharapan, justru memperjelas bahwa pengharapan hanya bisa ditemukan dalam karakter yang sejati. Nah, nanti kita lihat selanjutnya bagaimana ketika mereka bertobat, akhirnya mereka dikembalikan ke tanah perjanjian. Frasa selalu baru tiap pagi menunjukkan bahwa kasih Tuhan terus diperbaharui setiap pagi. Bangsa Israel mempunyai konsep bahwa hari diakhiri pada saat petang. Dan ketika terbit matahari, pada saat itulah umat Tuhan akan menikmati kasih setia Tuhan, menikmati berkat-berkat-Nya, menikmati seluruh cinta kasih-Nya kepada umat-Nya yang mau tetap berharap, yang terus memandang Dia, yang imannya tetap tertuju kepadanya. Meskipun situasi belum berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun situasi remuk redam, hancur, lebur, tapi Tuhan tetap memegang teguh janjinya kepada orang-orang yang Dia cintai dan hidup dalam pengharapan. Selalu baru tiap pagi, kesetiaan Tuhan menggambarkan bahwa rahmat Tuhan yang tak pernah usang terus hadir dan cukup untuk setiap hari. Ini sebuah jaminan bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ditindas oleh kehampaan hati. Tapi terus kita berharap bahwa Tuhan janjinya teguh, kasih-Nya teguh, kebaikannya teguh. Dan segala sesuatu yang ada dan bisa dipercaya membuat kita tidak perlu hilang pengharapan. Besar setiamu, besar adalah kesetiaanmu. Artinya bahwa Tuhan yang besar, yang maha besar, bukan hanya pribadinya, tapi juga karakternya, kebaikannya, dan segala sesuatu yang datang dari Dia, itu karena Dia memiliki kesetiaan kepada umat-Nya. Kata setia itu bisa juga dihubungkan berasal dari akar kata yang sama dengan kata amin. Menandakan keandalan, stabilitas, dan kepastian daripada karakter Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, makna keseluruhan, meskipun umat mengalami penderitaan karena dosa dan penghakiman, oleh karena ulah mereka sendiri, kasih dan kesetiaan Tuhan tetap ada dan diperbaharui setiap hari. Di tengah-tengah runtuhnya Yerusalem, kota kebanggaan itu, penyair kitab ini menemukan harapan yang teguh di dalam pribadi Tuhan yang sudah memilih, yang sudah berjanji, yang sudah menetapkan bahwa dari umat ini nantinya akan melahirkan seorang juru selamat yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Ilustrasi tentang pagi menggambarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang memberikan pengharapan. Konteks kehancuran Yerusalem dan penderitaan besar diubah menjadi sebuah berkat besar. Diakhirinya sebuah kebanggaan yang semu, tapi ada pengharapan yang lebih indah
Itulah Tuhan yang akan memberikan begitu banyak rahmat setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi adalah bukti belas kasihan Tuhan. Rahmat Tuhan tidak bergantung situasi. Ia akan terus memperbaharui, terus menerus mencurahkan. Tidak pernah usang, tidak pernah habis. Bahkan ada sebuah lagu mengatakan kasihnya seperti sungai mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu kemarau dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasihan Tuhan, tapi yang paling penting di sini, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus juga mengalami pertobatan, mengalami perubahan transformasi. Kita juga meninggalkan sesuatu yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Mengapa itu terjadi? Oleh karena Tuhan yang adil akan menjalankan penghukuman bagi orang yang tidak mau bertobat dan terus keras hati melawan Tuhan. Ada henti. Tapi Tuhan tetap setia, janjinya tetap teguh dan tidak goyah, besar kesetiaannya. Sama seperti seorang ibu, meskipun anak-anaknya kadang-kadang nakal, anak-anaknya kadang menyusahkan, anak-anaknya kadang tidak taat. Tapi dia sedih ketika memberontak, tapi dia tetap setia, dia tetap bisa dipercaya, dia tetap sayang. Walaupun dia sedih, tapi kasih sayangnya tidak pernah berhenti. Ketika anaknya minta maaf, ketika anaknya itu menyesal, dia akan merangkul dan akan memeluk dia kembali. Demikian juga digambarkan Bapa yang baik, Bapa yang sayang kepada anaknya. Tidak akan pernah membuang anaknya meskipun anaknya pernah gagal. Itulah Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita muliakan. Yang sekarang kita kenal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan tidak pernah menghapuskan kasihnya, justru menyoroti kesetiaannya. Beda dengan manusia. Kalau manusia satu kali orang salah langsung dapat SP misalnya. Tapi Tuhan tidak demikian. Meskipun dia menjalankan disiplinnya, tapi di balik disiplin ada berkat besar yang akan dia berikan. Tujuan disiplin supaya umatnya berubah. Gitu. Memang alat yang paling efektif untuk membuat orang jeraya penderitaan. Coba aja berapa kali kita perhatikan ya, kalau orang pergi ke dokter, kalau dokter bilang, kalau pastor bilang, jangan merokok, ya kan? Nggak mau berhenti. Tapi kalau dokter bilang, Pak berhenti merokok ya, jantungnya sudah penyempitan 80%. Berhenti. Seringkali kita keras hati, terus melawan, terus berontak, tapi begitu ada penderitaan yang tidak tertahankan, pasti kita mau berubah. Kalau dikasih tahu sama istri ke gereja, nak, kalau dikatakan istri ke gereja, Pak, kalau dikatakan orang-orang ayo ke gereja, kita kadang-kadang memberontak, melawan. Tapi begitu ada penderitaan atau ritme jantungnya sudah kacau atau mulai stroke dan lain sebagainya, pasti orang berubah, berhenti dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, penderitaan itu bukan aib, penderitaan itu bukan kutuk, tapi penderitaan itu alat yang paling ampuh untuk merubah manusia. Yakub saja berubah, tapi setelah pangkal pahanya itu terpelecok. Tadinya dia di belakang, sekarang dia berjalan di depan. Tadinya dia suka memperalat orang, sekarang dia tidak mau lagi. Sehingga dialah yang berjalan di depan membawa seluruh keluarganya kemudian sujud, minta belas kasihan daripada abangnya Esau. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan tidak menghapus kasihnya, justru menyoroti kesetiaannya. Melalui kitab Ratapan ini kita belajar melihat setiap hari sebagai karunia dan anugerah Tuhan yang baru yang dicurahkan kepada kita. Kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal. Kesetiaan Tuhan adalah fondasi harapan umatnya yang sedang mengalami kehancuran. Apapun persoalan kita saat ini, di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis politik, krisis moral, krisis cuaca, begitu banyak situasi yang nggak bisa kita atasi, nggak bisa kita handle. Tapi Tuhan sanggup memelihara, menjaga, melindungi umat kepunyaannya, umat yang dia cintai, umat yang dia sayangi.
Ini adalah fondasi yang teguh yang tidak akan pernah goyah. Dan bisa kita pegang teguh bahwa Tuhan setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kata besar menunjukkan konsistensi, kekuatan yang tidak terbatas, yang tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa diungguli oleh kuasa apapun. Dia lebih besar dari segala sesuatu, layak untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan. Dan juga luasnya janji Tuhan yang bisa menjangkau kita di mana saja, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kasih Tuhan tetap dicurahkan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah badai kehidupan kita sekarang ini, kita bisa berpaut kepada karakter Tuhan yang setia. Kasih setia Tuhan begitu besar, melampaui kegagalan kita, melampaui ketidaksetiaan kita. Tapi kita jangan terus hidup dan berkancah di dalam dosa. Sekarang bagaimana respon kita sebagai anak-anaknya? Kita harus menaruh harapan supaya Tuhan juga terus melanjutkan kasih setianya sepanjang umur kita. Tuhan adalah bagianku, dikatakan oleh firman Tuhan. Aku tidak punya yang lain selain Tuhan. Jadi pemazmur pernah katakan, selain Engkau tiada yang kuingini di bumi. Betapa besarnya kerinduan pemazmur untuk senantiasa mengutamakan Tuhan di tengah kesibukan, di tengah tugas tanggung jawabnya sebagai raja. Tapi dia selalu mendahulukan Tuhan. Sebelum melakukan aktivitasnya, dia bersujud di hadapan Tuhan, minta hikmat, bijaksana, kekuatan, pertolongan, perlindungan. Itulah yang harus kita lakukan. Dunia ini berusaha menjauhkan lutut kita dari hadapan Tuhan, berusaha merampas hati kita, berusaha menurunkan kita dari tempat kita bersembah sujud kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kesetiaan Tuhan memanggil kita untuk percaya dan berharap. Itu dia, percaya. Kata trust artinya mempercayakan hidup kita kepada satu pribadi yang tidak punya niat jahat kepada kita. Itu kata trust. Makanya trust and obey. Artinya mempercayakan hidup kita kepada satu pribadi yang tidak punya niat jahat setitik pun kepada kita. Semata-mata kebaikan yang akan dia berikan kepada kita. Tadi sudah saya gambarkan seperti seorang ibu tidak punya niat jahat setitik pun terhadap anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang dia mendisiplin, kadang-kadang dia marah gitu ya. Tapi senantiasa diiringi, disertai oleh cinta kasih yang lebih besar. Karena tujuannya supaya anak-anaknya bisa bahagia di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, akhirnya besar setiamu Tuhan, Ratapan 3:23. Setiap pagi adalah tanda bahwa Tuhan belum menyerahkan kita kepada sesuatu yang lebih buruk lagi, tapi ini suatu tanda bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baru, melampaui daripada penderitaan, melampaui daripada kehancuran, melampaui daripada sengsara bangsa Israel yang sedang terjadi pada zaman itu. Demikian juga kita, apapun situasi hidup kita sekarang, seperti apapun kondisi hidup kita, sedang bergumul dengan penyakit yang belum kunjung sembuh, bergumul dengan situasi ekonomi, bergumul dengan macam-macam persoalan yang datang di dalam hidup kita. Tapi yakinlah, rahmat Tuhan jauh lebih besar Dia mau berikan kepada kita. Dia mempersiapkan terlebih dahulu hati kita, membersihkan hati kita dari setiap ranting yang tidak berbuah, supaya kita semakin lebat berbuah. Dengan demikian mempermuliakan Bapa di surga. Apakah kita akan merespon kesetiaan Tuhan dengan iman? Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan rahmat-Nya. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memberikan kita damai di tengah-tengah zaman yang sedang bergoncang ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan.
supaya kami sungguh-sungguh berpegang teguh kepada janji-Mu bahwa Engkau Tuhan yang maha besar, lebih besar dari segala sesuatu. Dan biarlah kami hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam iman, dan mata kami tetap tertuju kepadamu, dan kami tidak goyah. Tuhan tolong kami, supaya kami peka akan suara Tuhan. Kami semakin hari semakin sensitif menangkap pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Supaya kami terus menikmati kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami memuji kebesaran-Mu. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Mentransformasi kehidupan kami. Sehingga kami semakin kuat dan teguh. Semakin memproklamasikan akan keagungan kebesaran Tuhan. Rahmat Tuhan yang sudah kami terima kepada dunia ini. Sehingga mereka boleh percaya dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening atas nama Yayasan Muria dan melalui QR Code yang tertera pada layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, "Tetap cinta Yesus." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cintamu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdimu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini.
Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapak. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serah ke dalam tangan kasih Tuhan, berkati. Di berbagai wilayah yang ada, gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka.
Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Doa kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin serta berkati sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan bersama-sama nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 108 ayat 5 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Doksologi. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah sampaikan bagi kita semuanya. Jangan takut di dalam menjalani hidup ini, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita saat ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all desire rest, 'cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story,
kasih